Salam Vincentian, saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini renungan kita bersumber dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 18. Hari ini adalah peringatan Santa Maria Magdalena. Dan Injil hari ini berkisah tentang Santa Maria Magdalena. Mari kita baca sabda Tuhan untuk kita masuk ke dalam peristiwa yang sungguh luar biasa ini. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara-saudari yang terkasih, kisah yang begitu indah, perjumpaan dan relasi Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Dan tentu kita bisa melihat karunia yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan kepada Maria Magdalena, yaitu diperkenankan menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Para penulis atau juga para peneliti kitab suci melihat Maria Magdalena adalah wanita yang juga pernah datang kepada Yesus waktu Yesus hadir di perjamuan di rumah Simon, dan wanita ini mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu dan mengusap dengan rambutnya. Dia adalah wanita yang berdosa, yang lalu diberi pengampunan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan dosanya yang banyak diampuni karena dia juga banyak berbuat kasih. Maria Magdalena dikenal sebagai orang yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosanya yang berat. Dan karena kasih yang telah Tuhan limpahkan kepada Maria Magdalena ini, dirasakan oleh Maria Magdalena sebagai sebuah sumber hidup baru. Dia yang semestinya mendapat hukuman berat secara adat oleh masyarakat sekitar. Dia juga wanita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang ketangkap basah melakukan perzinahan dan harus dilempari batu, dan dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, kasih Allah yang
tercurah kepada umatnya, tercurah kepada kita. Dalam bentuk apapun kita alami, sungguh membebaskan kita. Pertama-tama membebaskan kita dari rasa kesendirian karena kelemahan, kekurangan, ataupun dosa-dosa kita. Mungkin kita karena kekurangan kita, karena kesalahan kita sempat terkucilkan, atau kita sendiri sempat merasa minder, tidak percaya diri. Kita merasa hidup kita bahkan hancur karena kesalahan kita. Hal-hal masa lalu yang membuat kita terpuruk. Tetapi saudara, kasih Tuhan tidak terbatas. Dia membuka tangannya seluasnya untuk menerima kita apa adanya. Kalau ada pepatah mengatakan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, namun kasih Allah sepanjang masa. Suasana kasih, suasana penerimaan yang dirasakan dialami Maria Magdalena membuat dia lalu memberikan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Kasih yang sepenuhnya untuk Tuhan. Santo Vincentius mengatakan, oh betapa besar kebahagiaan bila kita senantiasa menyenangkan Allah. Bila apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan demi kasih kepada Allah dan untuk senantiasa berkenan kepadanya. Maria Magdalena melakukan seluruh hidupnya, seluruh tindakannya, seluruh hatinya karena kasihnya kepada Tuhan. Dia total lalu mengikuti jalan Tuhan. Dia yang menyaksikan penderitaan Tuhan. Dia menyaksikan lalu juga Yesus yang bangkit. Dia yang setia kepada Tuhan. Hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dalam peringatan Santa Maria Magdalena ini saudara, mari kita meneladannya untuk sepenuhnya hidup kita persembahkan, kita berikan untuk menyenangkan Tuhan. Betapa bahagianya kita bila kita senantiasa bisa menyenangkan Tuhan. Dan sungguh sekali lagi sambil kita selalu mengingat kasih Allah kepada kita melalui segala hal yang pernah Tuhan lakukan. Terutama ketika Tuhan menerima diri kita apa adanya. Terutama ketika Tuhan senantiasa memberikan hidup kepada kita walaupun kita sudah berbuat suatu hal yang sungguh tak pantas di hadapannya. Dan secara keseluruhan sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang dilahirkan di bumi ini oleh Allah, kita tentu mensyukuri kelahiran kita masing-masing yang karena kasihnya kita boleh hadir di bumi dengan selamat, menikmati hidup kita, syukur kita, sukacita kita. Inilah kasih Allah, saudara. Bersama Santa Maria Magdalena kita nikmati, kita rasakan, dan kita amini kasih Allah yang sungguh besar kepada kita. Dan bersama Santa Maria Magdalena kita persembahkan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita hanya akan bergembira, bahagia untuk sampai akhir hidup kita. Ketika hidup kita sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kita dipulihkan dari segala duka, kita dipulihkan dari segala kelemahan kita, dan sukacita senantiasa kita dapatkan karena cinta kita kepada Allah. Hidup kita yang hanya untuk Allah. Tuhan memberkati.